Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Pernah nggak sih kalian berpikir, benda sesederhana pensil yang setiap hari kita pakai, dari mana ya asalnya? Alat tulis yang menemani kita, dari belajar menulis sampai menggambar karya seni ini, ternyata punya sejarah yang panjang dan menarik banget loh. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu untuk mengupas tuntas sejarah dan asal-usul pensil. Siap! Ayo kita mulai. Jauh sebelum ada pensil seperti yang kita kenal sekarang, manusia purba sudah menggunakan berbagai cara. Untuk meninggalkan jejak, mereka menggoreskan batu pada dinding gua atau menggunakan arang dari sisa api unggun. Di zaman Romawi kuno, mereka punya alat yang disebut stylus. Ini adalah batang logam tipis, biasanya terbuat dari timah yang digunakan untuk menulis di atas papirus atau tablet lilin. Goresannya memang tipis dan gak begitu jelas. Tapi inilah cikal bakal dari konsep alat tulis genggam. Tapi, stylus ini belum bisa disebut pensil karena belum menggunakan grafit. Lalu, kapan grafit mulai ditemukan? Ceritanya dimulai pada tahun 1564 di sebuah desa kecil bernama Borodale di Cambria, Inggris. Para gembala di sana menemukan deposit mineral hitam yang aneh dan berkilauan di lereng bukit setelah badai besar menumbangkan sebuah pohon. Awalnya, mereka mengira itu adalah sejenis timah hitam karena warnanya. Mereka bahkan menyebutnya plumbago, yang dalam bahasa Latin berarti berlaku seperti timah. Para gembala ini lalu menyadari kalau bahan ini sangat bagus untuk menandai domba-domba mereka. Goresannya lebih gelap dan lebih jelas daripada timah, tapi juga mudah dihapus. Berita tentang penemuan material ajaib ini menyebar dengan cepat. Orang-orang mulai memotong grafit murni dari Borodale menjadi batang-batang kecil. Tapi ada masalah. Grafit ini rapuh dan mudah sekali mengotori tangan. Solusi awalnya cukup sederhana. Mereka membungkus batang grafit dengan tali atau kulit domba agar lebih nyaman digenggam dan tidak mudah patah. Inilah bentuk paling awal dari pensil. Bisa bayangin nggak? Pensil pertama itu cuma grafit yang dibungkus tali. Sederhana banget. Ya, grafit dari Borodale ini dianggap yang paling murni dan terbaik di dunia. Saking berharganya, tambang ini dijaga ketat oleh tentara kerajaan Inggris dan hanya dibuka beberapa kali dalam setahun untuk mencegah penyelundupan. Ya, grafit pada saat itu nilainya setara dengan emas. Selain untuk menulis, grafit ini juga sangat penting untuk industri militer, terutama untuk membuat cetakan bola meriam. Karena itulah Inggris memonopoli produksi dan distribusi grafit berkualitas tinggi selama bertahun-tahun. Negara-negara lain jadi kesulitan mendapatkan pasokan grafit yang bagus. Disinilah seorang ilmuwan dan perwira militer Prancis bernama Nicolas Joconte masuk ke dalam cerita. Saat terjadi perang antara Prancis dan Inggris pada akhir abad ke-18, Prancis mengalami krisis grafit. Napoleon Bonaparte menugaskan Comte untuk mencari solusi. Comte adalah seorang jenius. Dia bereksperimen dengan mencampurkan bubuk grafit berkualitas rendah dengan tanah liat, lalu membakarnya di dalam tungku. Ternyata, metode ini berhasil. Menemukan bahwa dengan mengubah perbandingan campuran grafit dan tanah liat, Dia bisa mengontrol tingkat kekerasan dan kehitaman goresan pensil. Semakin banyak tanah liat, semakin keras dan terang goresannya. sebaliknya, semakin banyak grafit, semakin lunak dan gelap goresannya. Inilah cikal bakal sistem kode pensil yang kita kenal sekarang. Seperti hari untuk hard keras dan B untuk black hitam. Penemuan Comte pada tahun 1795 ini menjadi revolusi besar dalam industri pensil dan... Metode ini masih digunakan sampai sekarang. Nah, kita sudah punya isi pensil yang modern. Tapi bagaimana dengan rumahnya?
yaitu selongsong kayu. Ide untuk membungkus grafit dengan kayu sebenarnya sudah ada sejak lama. Pasangan asal Italia Simonio dan Lindiana Bernacotti dianggap sebagai yang pertama kali membuat pensil dengan selongsong kayu pada awal tahun 1660-an. Mereka memahat balok kayu juniper lalu memasukkan batang grafit ke dalamnya. Tapi metode ini masih manual dan belum efisien. Produksi massal pensil kayu baru benar-benar dimulai di Jerman. Kota Nuremberg menjadi pusat produksi pensil di Eropa. Pada tahun 1761, Caspar Faber mendirikan perusahaan yang kemudian menjadi Faber-Castell, salah satu merek alat tulis paling terkenal di dunia. Mereka terus berinovasi untuk membuat proses produksi menjadi lebih efisien. Lothar von Faber-Cicit dari Caspar kemudian memperkenalkan pensil berbentuk heksagonal atau segi 6. Kenapa? Supaya pensil tidak mudah menggelinding dari meja. Inovasi sederhana, tapi sangat berguna kan? Di sisi lain samudra, di Amerika William Monroe, seorang pembuat perabot dari Concord, Massachusetts, Mengembangkan mesin pertama untuk memproduksi pensil kayu secara massal pada tahun ke-1812. Namun, nama yang paling identik dengan pensil di Amerika adalah Joseph Dixon melalui perusahaannya Dixon Ticonderoga Company. Ia menyempurnakan proses produksi massal dan menjadikan pensil sebagai barang yang terjangkau bagi semua orang. Pernah bertanya-tanya, kenapa kebanyakan pensil dicat warna kuning? Ini juga ada ceritanya. Pada akhir abad ke-19, produsen pensil dari Ceko, Hartmut Kohinur, memperkenalkan pensil premium mereka. Untuk menunjukkan bahwa mereka menggunakan grafit terbaik dari timur jauh, yaitu Siberia, mereka mengecat pensilnya dengan warna kuning. Kenapa kuning? Karena warna kuning dalam budaya Tiongkok diasosiasikan dengan kemewahan, kebangsawanan, dan kualitas tinggi. Strategi ini sukses besar. Produsen lain, terutama di Amerika, ikut-ikutan mengecat pensil mereka dengan warna kuning untuk memberi kesan kualitas yang sama. Akhirnya, warna kuning menjadi warna standar untuk pensil. Satu lagi inovasi penting adalah penambahan penghapus di ujung pensil. Pada tahun 1858, Hyman Lipman dari Philadelphia mendapatkan paten untuk idenya ini. Dia melubangi salah satu ujung pensil, memasukkan penghapus, dan mengamankannya dengan semacam cincin logam yang disebut ferrule. Awalnya, banyak yang menganggap ide ini konyol. Mereka bilang, kalau ada penghapus, orang jadi tidak takut membuat kesalahan. Tapi ternyata, idenya sangat praktis dan disukai banyak orang. Pensil dengan penghapus pun menjadi standar di seluruh dunia. Dari goresan batu di gua, batang grafit yang dibungkus tali, hingga pensil heksagonal berwarna kuning dengan penghapus di ujungnya. Evolusi pensil adalah cerminan dari kecerdasan dan kreativitas manusia. Benda yang tampak sepele ini telah menjadi alat fundamental bagi pendidikan, seni, dan komunikasi selama berabad-abad. Tanpanya, mungkin banyak ide brilian, karya sastra, dan sketsa arsitektur yang tidak akan pernah terwujud. Jadi, lain kali saat kalian memegang pensil, ingatlah perjalanan panjangnya. Dari tambang di Bordeaux, laboratorium Kohn di Prancis, pabrik di Jerman dan Amerika, hingga sampai di tangan kalian. Setiap goresan yang kalian buat adalah bagian dari sejarah yang luar biasa. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini sampai selesai. Semoga cerita tentang sejarah pensil ini bisa memberikan wawasan baru dan membuat kita lebih menghargai benda-benda sederhana di sekitar kita. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kreatif dan terus berkarya.